Epidemi China melonjak lagi, warga ungkap alasan banyaknya kematian. China daratan sekali lagi menghadapi lonjakan baru infeksi COVID-19 yang memicu kekhawatiran luas. Menurut laporan terbaru dari China Business News, Dr. Li Dongzheng, Kepala Dokter Departemen Penyakit Menular Komprehensif di Rumah Sakit Youan Beijing, yang berafiliasi dengan Universitas Kedokteran Ibu Kota, menyatakan bahwa gelombang saat ini dimulai pada bulan Maret dan telah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan puncaknya akan terjadi pada akhir Mei. Laporan tersebut menambahkan, faktanya, sejak Desember tahun 2022 hingga sekarang, menurut laporan bulanan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, kita sedang mengalami gelombang ke-6 pandemi COVID-19. Pada tanggal 19 Mei, Zhong Nanshan dalam sebuah wawancara dengan Guangzhou Daily menyatakan bahwa gelombang infeksi COVID-19 kali ini memiliki tingkat bahaya tertentu bagi lansia berusia di atas 65 tahun yang memiliki penyakit bawaan. Ia menyatakan bahwa epidemi ini masih berada dalam fase peningkatan. Zhong juga menjelaskan bahwa gelombang ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, dengan gejala awal meliputi demam, sakit kepala, kelelahan umum, dan sakit tenggorokan. Namun, ia mencatat bahwa kali ini gejala klinis seperti tenggorokan seperti teriris silet, lebih terasa, dan batuk juga lebih sering terjadi. Sementara itu, warga di beberapa wilayah China mengungkapkan kepada media luar negeri bahwa telah terjadi lonjakan mendadak kematian akibat pneumonia, paru-paru putih, serta penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kematian tersebut mungkin terkait dengan efek samping vaksin beracun produksi dalam negeri. Setelah pandemi, vaksin-vaksin ini disebut-sebut telah menyebabkan gelombang kedua penderitaan bagi rakyat China, dengan angka kematian yang terus meningkat. Tuan Hua, seorang warga desa di Tangshan, Provinsi Hebei, mengatakan kepada Epoch Times, sekarang rumah sakit besar penuh sesak seperti pasar. Jenazah di rumah sakit bahkan tidak semua bisa dikremasi di krematorium. Rasanya seperti hari kiamat. Tuan Wang dari Beijing menambahkan, setelah divaksin, bahkan orang-orang yang sebelumnya sangat sehat dan tidak punya penyakit bawaan menjadi sangat rapuh, seolah-olah mereka tidak punya kekebalan sama sekali. Ia melanjutkan, saya selalu percaya ini adalah masalah vaksin. Anak-anak muda yang harus bekerja tidak diizinkan keluar rumah, pergi kerja, atau masuk supermarket jika belum divaksin. Jadi, pada dasarnya semua anak muda ini mendapat 3 kali suntikan. Setelah itu, mereka mulai mengalami flu berulang yang tidak bisa dijelaskan dan kondisi paru-paru putih ini. Vaksin COVID-19 inaktif pertama China, yang disetujui dengan cepat untuk digunakan, dikembangkan di bawah kepemimpinan Yang Xiaoming, mantan kepala insinyur dan kepala ilmuwan Sinopharm. Yang sebelumnya secara terbuka menyatakan bahwa China mengembangkan vaksin COVID-19 inaktif hanya dalam waktu 98 hari dan dijuluki sebagai Bapak Vaksin Sinopharm. Pada tanggal 26 April tahun 2024, Yang Xiaoming secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Kongres Rakyat Nasional karena dugaan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius. Baru-baru ini, beberapa netizen mengungkapkan bahwa Yang Xiaoming telah dijatuhi hukuman mati. Sebuah tangkapan layar dari alat pencarian kredit perusahaan Baidu, Aikika, diduga menunjukkan informasi ini. Meskipun beberapa media independen dan netizen meyakini bahwa informasi ini mungkin tidak benar, pihak berwenang belum mengeluarkan bantahan resmi, dan media resmi Partai Komunis China tetap bungkam mengenai masalah ini.